Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, Shalom. Wah, saya pertama-tama ingin menyapa anak-anak, 49 anak-anak yang telah mempersiapkan diri menyambut komuni pertama hari ini. Namun karena situasi pandemi ini, harap anak-anak tetap sabar menanti. Semoga kerinduan untuk menyambut Tuhan senantiasa terpelihara dalam diri, hingga pada saatnya nanti anak-anak mereka yang telah mempersiapkan diri untuk menyambut komuni pertama boleh menyambut tubuh dan darah Tuhan secara sakramental. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, zaman milenial identik dengan yang namanya kekinian. Orang selalu pengen menjadi yang terupdate, yang tidak mau ketinggalan akan yang kekinian. Anak-anak, para remaja, fans BTS pasti kemarin tidak ketinggalan nonton BTS merayakan pesta ya, ulang tahun BTS kemarin. Dan hari ini akan mengadakan konser Bang Bang Con. Wah, Romo aja update. Keluarga-keluarga yang suka sama kuliner pasti juga tidak mau ketinggalan dan selalu update dengan makanan dan minuman kekinian. Ada yang namanya combro isi duren. Udah pada coba belum tuh combro isi duren? Ada kopi dicampur kecap ya, dan lain-lain. Ini kekinian. Banyak orang berlomba-lomba cari yang kayak gitu.
makin aneh, makin terkini, pokoknya begitu ya. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, belum lagi kalau kita bicara soal fashion. Di tahun 90-an, potongan rambut ibu-ibu itu senang dengan potongan rambut gaya-gaya Demi Moore. Wah, mirip kayak saya gini, cepak polem, poni lempar, ya kan? Pasti masih ingat gaya-gaya Demi Moore kan, rambut pendek ya. Kita ingat adegannya ketika oh my love. Wah, saudari-saudaraku, tapi berubah. Kini ibu-ibu itu senang dengan potongan rambut long curl ya. Yang di sininya keriting-keriting, ikal-ikal, yang di sininya dipakein apa gitu foam biar bisa berdiri. Maka tidak heran kalau kita lagi jalan-jalan di mall ataupun di swalayan-swalayan suka ngelihat ibu-ibu yang lagi pakai apa ini namanya nih? Apa itu namanya? Roll rambut ya. Karena sekarang yang lagi hits, yang lagi kekinian, yang lagi ngetren potongan rambut kayak gitu. Bapak-bapak zaman dulu senang dengan pakai celana model cut bray. Cut bray itu yang bagian bawahnya itu melebar udah kayak sapu. Sekarang udah gak zaman lagi. Sekarang zamannya adalah model celana yang kayak pensil, yang bagian bawahnya meruncing, yang kalau dipakai itu susah, harus goyang-goyang dulu. Itu yang lagi ngetren sekarang. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ingin saya katakan demikian. Zaman itu berubah dan manusia beradaptasi dengan perubahan itu. Bapak Kardinal dalam videonya 2 atau 3 hari yang lalu menyampaikan kepada kita soal pentingnya keterbukaan hati dan budi menuju pada kecerdasan untuk menyambut era kenormalan baru. Artinya apa? Singkat kata, intinya yang ingin disampaikan, jangan sampai era kenormalan baru justru kita perdebatkan. Macam orang-orang Yahudi yang kita dengar dalam bacaan hari ini. Mereka saling berdebat dan berdebat itu tidak ada habisnya karena perdebatan mereka debat kusir. Saudari-saudaraku, istilah debat kusir itu muncul karena ada seorang pastor suatu kali naik dokar. Pastor itu tanya sama Pak Kusir, Pak Kusir, bunyi suara kuda itu apa sih? Lalu Pak Kusir jawab, bunyi suara kuda itu bunyinya tuk 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 tuk. Pastor itu ngotot, dia bilang, bukan Pak Kusir, coba dengar lagi, bunyinya bukan tuk 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 tuk. Nah, bunyinya itu taktik 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 taktik. Mereka akhirnya berdebat, saling ngotot-ngototan dan gak ada habis-habisnya. Perdebatan mereka itulah yang akhirnya memunculkan istilah debat kusir antara pastor dan Pak Kusir. Dan didamaikan oleh Pak Kasur melalui lagu Naik Delman. Yang mengatakan kalau suara sepatu kuda itu bunyinya tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Coba ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anak, silakan dihitung ada berapa tik di dalam lagu tuk tik tak tik tuk Naik Delman ya. Jangan lagi berdebat. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang tidak berubah, yang kekal dan abadi dan selalu baru adalah cinta Tuhan sendiri. Cintanya yang tidak pernah basi yang Ia berikan kepada kita. Dan ungkapan cinta Tuhan hari ini digambarkan dan kita rayakan melalui pemberian dirinya yang terbaik, yaitu tubuhnya dan darahnya. Hari ini indah sekali dekorasi gereja Santa Maria Regina. Ada simbol tubuh Tuhan. Ada simbol anggur yang melambangkan darah Tuhan. Saudari-saudaraku, banyak orang sekarang mengatakan begini, Romo, saya udah puluhan tahun terima komuni, tapi rasanya biasa aja Romo. Nggak ada sesuatu yang istimewa, tidak berubah apapun. Ibu bapak, saudari-saudari, saya ingin tanya kepada Anda yang mengatakan itu. Apakah Anda masih ingat kemarin malam makan apa?
Mungkin masih ingat. Apakah masih ingat 2 hari yang lalu makan apa? Kalau seminggu yang lalu masih ingat makan apa, hebat. Atau 2 minggu yang lalu makan apa masih ingat? Kadang kita sudah lupa dan tidak ingat. Tetapi kita yakin dan percaya makanan itulah yang memberi hidup. Saudari-saudara, itulah komuni. Kehadiran Tuhan yang nyata. Yang walaupun kadang kita mudah melupakannya, tetapi itulah yang memberikan kepada kita kehidupan. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan sendiri. Siapa yang makan roti ini akan hidup. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, cinta Tuhan yang Ia berikan itu sungguh cinta yang nyata, bukan lip service. Cinta yang sungguh disertai dengan pengorbanan, bukan penyangkalan dan penolakan. Cinta yang Ia bagikan, Ia sharingkan, bukan cinta yang egois. Dan keagungan cinta Tuhan itu disyairkan oleh Santo Thomas Aquino dengan mengatakan, biasanya kalau hari-hari tubuh dan darah suka dinyanyiin. Tetapi karena sekarang misalnya harus singkat, rasanya tidak dinyanyikan. Lagunya demikian. Ini karya dari Thomas Aquinas. Panis angelicus, vit panis hominum. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, roti surgawi yang kita sambut dalam rupa yang sederhana, keagungan Tuhan yang menakjubkan. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak juga yang mempersiapkan diri untuk menyambut komuni pertama. Walaupun kini yang kita sambut adalah komuni batin atau komuni spiritual. Namun Bapak Kardinal di dalam videonya itu menyatakan kehadiran Yesus yang rohani tetap dialami. Saudari-saudaraku, banyak umat yang akhirnya bertanya demikian kepada saya. Romo, bedanya apa sih antara komuni batin, komuni spiritual dengan komuni biasa? Pertanyaannya saja udah apa bedanya, maka jawabannya beda. Komuni yang kita sambut dalam misa hari ini, misa live streaming, disebut komuni batin atau komuni spiritual. Sedangkan saat misa aktual, saat misa biasa, yang kita sambut adalah komuni sakramental. Namun sama saudari-saudara, menghadirkan Yesus secara rohani yang kita sambut. Lantas ada lagi yang tanya, kalau gitu Romo, gak usah dong kita ke gereja lagi. Cukup dengan misa live streaming saja, kan sama menyambut Yesus yang sama. Kembali ke pesan yang disampaikan oleh Bapak Kardinal. Dibutuhkan kecerdasan hati nurani dan budi. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang Inggris bilang lebih marem, rasanya lebih marem, lebih mantep ya, kalau bisa menyambut komuni suci secara langsung. Marem, bukan merem. Maka saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah kita merem, menutup mata atas cinta Tuhan yang begitu besar yang boleh kita alami di dalam hidup. Tapi marilah kita punya sikap hati dan memupuk kerinduan kita untuk lebih marem, lebih mantap untuk menyambut kehadiran Tuhan yang nyata dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan, sakramen Ekaristi yang hari ini kita rayakan. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak sekalian, mari kita pupuk kerinduan itu dengan senantiasa mau membuka hati dan budi kita. Hingga akhirnya nanti suatu hari ketika gereja sudah bisa dibuka lagi, kita boleh merayakan kembali Ekaristi dan menyambut kehadiran Tuhan secara sakramental. Saat ini biarlah kerinduan kita
diobati dengan komuni spiritual. Kehadiran Yesus yang rohani pun kita alami dan kita rasakan. Maka jangan lagi merem. Mari kita menjadi pribadi yang marem. Tuhan memberkati kita. Amin.